kembali bersama kami pemirsa dan saya masih bersama dengan Pak Dino. Pak Dino ini bicara mengenai Kongres Diaspora yang keempat. Ini temanya adalah bersinergi bangun negeri. Mungkin bisa ceritakan mengenai latar belakang tema ini dipilih. Latar belakangnya adalah banyak sekali diaspora yang walaupun mereka sudah nyaman hidupnya di luar negeri, tapi mereka ingin membantu tanah air dan mereka ingin melakukan sesuatu apa saja gitu. Jadi konvensi ini dimaksudkan agar mereka bisa membahas apa yang mereka kontribusikan, tapi juga bisa ketemu dengan masyarakat langsung dan juga dengan pemerintah untuk membahas bagaimana implementasi dari sinergi ini. Oke, artinya sinergi tidak hanya masalah ekonomi, tapi ada juga masalah sosial, budaya, begitu Pak? Tentu. Yang jelas non politis ya, tapi yang paling penting adalah ekonomi, sosial, budaya, teknologi, inovasi dan lain sebagainya gitu. Kalau kita lihat memang kalau kita ingin menduniakan budaya Indonesia, ini nanti jadi salah satu sesi dari konvensi. Lini pertamanya ya diaspora, orang yang ngerti Indonesia, yang mengerti budaya Indonesia. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan diaspora nanti. Oke, artinya kalau dilihat kan ini juga ada banyak anak-anak muda begitu yang ikut terlibat dalam mungkin kepanitiaan bisa dikatakan seperti itu. Ada juga saya lihat ada konser, ada anak-anak muda yang ikut menyanyi. Apakah memang ada bermaksud untuk menarik anak-anak muda, mengencourage mereka untuk ayo pergi ke luar negeri, tapi juga kontribusi juga untuk Indonesia gitu. Ya tentu. Dan justru juga yang kita perhatikan anak muda generasi kedua sekarang dari diasporanya sendiri, karena banyak sekali mereka dan mereka umumnya gelar sarjana, entrepreneur, jadi punya prestasi. Cuma yang kita perlu jaga adalah keindonesiaan mereka. Jadi saya rasa ini salah satu challenge bagi komunitas diaspora, bagaimana generasi 2 dan berikutnya itu tetap bisa berprestasi, tapi keterkaitannya terhadap Indonesia juga tinggi. Misalnya dari segi bahasa gitu. Jadi ada beberapa komunitas diaspora yang bikin les bahasa Indonesia sendiri waktu weekend, atau ngajar cinta tanah air ya, dan lain sebagainya gitu. Ini sering sekali saya lihat nih, dan upaya ini saya kira perlu didukung pemerintah juga nih. Oke, untuk menciptakan Indonesiaan itu gitu ya. Tapi kalau dilihat apakah kepedulian anak-anak muda zaman sekarang itu terhadap Indonesia yang seperti apa sih gitu? Kalau dilihat dari Pak Dino melihatnya bagaimana? Tetap tinggi, tapi jangan di take for granted gitu. Jangan dianggap udah pasti aja gitu. Makanya ada satu sesi nanti dalam konvensi bagaimana anak-anak muda melihat isu-isu penting di Indonesia dari segi diasporanya gitu. Baik. Dan di sosial media juga tampaknya cukup ramai gitu, ada Instagram, ada Facebook dan segala macam. Ini ada salah satu juga cara untuk mengajak anak-anak muda untuk yang paling gampang melalui sosial media memang gitu ya. Kita ada misalnya Maudi Ayunda ikut kampanye dan minta orang untuk bikin selfie relevansi diaspora bagi Indonesia misalnya, dan banyak sekali jawaban yang bagus-bagus. Ada pemenangnya satu laki-laki yang sangat beruntung. Nanti dia akan bisa hang out dengan Maudi Ayunda sewaktu di konvensi diaspora nanti ya. Bahkan kabarnya kalau untuk yang Obama cukup tertutup gitu ya, ada seleksi gitu, dan ada yang bisa terlibat karena mereka ikut hashtagnya aksi for diaspora. Aksi kebaikan dan aksi toleransi. Jadi mereka harus jadi tiketnya gratis, tapi mereka harus melakukan aksi yang mencerminkan kepedulian sosial gitu, atau toleransi. Dan banyak termasuk ada orang yang memaafkan mantan pacarnya yang memutusin dia. Tapi ada juga yang bagus, dia yang membantu jaga ibunya, cium ibunya waktu lagi sakit, atau ada yang lebih misalnya nyumbang buku untuk anak-anak di Dieng, kemudian ngajar di sekolah, banyak deh, ribuan gitu. Hal-hal yang sebenarnya simple tapi sebenarnya sangat menyentuh begitu ya. Benar-benar ya. Jadi konvensi ini otomatis sudah memberikan dampak positif, karena orang yang masuk harus melakukan suatu hal yang kebaikan positif juga ya, kebaikan juga. Termasuk juga akan memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo. Kita akan memberikan, ini keputusan diaspora tentu. Ada rapat dari Dewan, dan kita memandang Presiden Jokowi sangat simpatik terhadap diaspora, dan kalau beliau melakukan kunjungan luar negeri selalu meluangkan waktu yang banyak untuk bertemu dengan diaspora gitu. Jadi kita sangat apresiatif, apalagi beliau sangat aktif meminta diaspora untuk kembali untuk kontribusi ke tanah air itu. Mbak Ira, ini kalau bicara mengenai di awal gitu idenya diaspora ini juga mungkin dari pengalamannya Pak Dino sendiri begitu ya, sejak remaja sudah ada di luar negeri.
perjuangannya juga sangat luar biasa. Kalau saya baca di beberapa berita mulai dari tukang cuci piring gitu ya, tapi kemudian bisa menjadi dubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Mungkin perjuangannya seperti itu tidak dilihat oleh orang lain. Orang melihatnya, oh dia mah mungkin anak diplomat, oh dia punya kesempatan, dia punya uang untuk bisa kuliah dan segala macam. Nah, apa message juga yang ingin disampaikan kalau bicara mengenai tidak mudah juga untuk hidup di negeri orang begitu? Ya, kalau saya melihatnya, saya menjadi saya sekarang karena ada konvergensi antara dua dunia gitu. Jadi yang the best dari Indonesia masuk ke saya, tapi juga the best dari yang dunia barat juga ada di saya, dan saya comfortable dalam dunia timur maupun barat gitu. Right? Tapi satu hal yang saya pelajari dari dunia barat adalah independen, right? Jadi saya tidak dilatih untuk tidak manja dan bisa menghargai uang dan jerih payah sendiri. Jadi kalau jadi tukang cuci piring itu kan gaji $3 sejam. Jadi kalau beli apa gitu dihitungnya tuh, wah ini saya harus kerja 10 jam nih baru bisa beli Walkman misalnya gitu kan, kayak gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang sangat menjadi pembelajaran tersendiri. Iya. Tapi yang paling penting adalah selama saya di luar negeri, setengah hidup saya di luar negeri itu, itu rasa keindonesiaan saya semakin kuat justru. Oh gitu ya? Bisa gitu ya? Iya. Dan ini bukan saya aja, orang-orang Indonesia di luar gitu, right? Karena kenapa Pak? Karena semakin jauh di hati kan kita semakin kangen gitu kan ya, semakin bangga gitu. Dulu hal yang kita take for granted ternyata suatu hal yang menurut saya langka dan spesial gitu kan. Jadi kalau saya lihat itu hampir semuanya rekan-rekan saya itu semakin nasionalis, semakin begitu, Indonesia. ya. Gitu, ya. Tapi kalau bicara mengenai kesempatan dari anak muda sekarang untuk keluar negeri gitu ya, apakah memang semakin terbuka? Tapi bagaimana? Apakah kemudian mereka ke sana terus melihat, oh di sana kayak lebih baik, akhirnya nggak mau balik ke Indonesia gitu? Nah, itu bagaimana Pak? Kalau ada fenomena yang seperti itu? Itu bukan hanya fenomena Indonesia aja, di mana-mana. Jadi diaspora Tiongkok, India, Korea, Vietnam, semuanya begitu. Brazil juga ya. Cuma yang menurut saya gini, yang paling penting adalah dimanapun mereka berada, mereka memberikan peluang dan kail kepada tanah air. Jadi nggak peduli mereka ke Alaska pun ya terserah lah gitu. Selama mereka di sana itu mereka memberikan manfaat bagi tanah air. Waktu saya di Amerika itu sering tuh lihat komunitas yang udah tinggal di Indonesia yang tinggal di Amerika, tapi memberikan beasiswa atau memberikan sumbangan ke tanah air. Atau nggak kalau ada bisnis, mereka utamakan orang dari Indonesia gitu. Right? Itu banyak sekali tuh ya. Jadi selama mereka ada manfaatnya bagi tanah air itu baik menurut saya. Baik, ini juga kalau saya baca di agenda dari diaspora yang keempat ini ada juga kunjungan ke sekolah master di Depok, ada juga memberikan beasiswa gitu ya. Ini sebagai bentuk kepedulian juga sebenarnya untuk bicara mengenai Indonesia begitu. Ya, benar sekali. Banyak sekali program-program seperti itu tuh, dan tidak terpublikasikan itu. Jadi misalnya ada program quarter a day, orang tua yang melatih anak-anak untuk masukin 25 sen setiap hari ke celengan, nanti kalau udah penuh dikirim ke Indonesia untuk bantu sekolah-sekolah anak miskin gitu dan lain sebagainya. Jadi filantrofinya, tapi filantrofi yang ini ya, yang bukan yang besar tapi medium. Yang bisa semua orang terlibat sebenarnya begitu ya. Itu sering sekali tuh. Itu ciri-ciri orang Indonesia tuh, selalu mau melakukan suatu hal yang baik gitu ya. Oke, baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangannya dengan Pak Dino usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di JAK TV.